Awalnya aku kaget kok sampai dibilang kayak gitu, karena aku pribadi ngerasa aku tuh baik-baik aja selama hamil. Keputusan terbaik yang bisa disarankan adalah diselesaikan aja kehamilannya. Bayi itu ketika dilahirkan melalui jalan lahirnya secara pervaginam disebutnya, itu dia tuh akan dapet mikrobioma baik yang memang sudah Allah siapkan untuk membentuk antibodinya dia menjadi lebih kuat. Apa yang dokter sampaikan, kita semua mendengar, kita semua paham, Menerima. kita semua menerima, kita semua paham. Tapi tolong kasih kita waktu dulu untuk berdiskusi dan mematangkan. Nantinya keputusannya akan kita sampaikan kembali. Bayi itu akan Allah keluarkan ketika waktunya sudah tiba gitu. Justru di momen-momen mengandung inilah peran suami itu sebagai kaum sangat-sangat dibutuhkan dan perannya sangat terasa. Tapi kita juga ingat satu hal, kenikmatan yang patut kita syukuri juga adalah Aisyah masih Allah kasih untuk bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di video Mau Mau Cerita. cerita. Kali ini agak spesial Spesial. dan khusus ceritanya itu tentang cerita yang belakangan ini banyak di requestin teman-teman ya. Banyak teman-teman minta cerita ini yaitu tentang mungkin kehamilan dan kelahiran kita ya. Secara singkat dalam satu video. Dan kita ceritanya kemungkinan besar akan ngalir aja. Dan kita start dari Memang biasanya juga kita ngalir juga nggak sih? Iya benar. Jadi kita mau ceritain tentang mungkin proses dari kehamilan aku sampai kelahiran aku kemarin gitu ya. Karena alhamdulillah kita berdua sudah punya anak. Di video kita kali ini alhamdulillah Aisyah sudah lahir. Dan alhamdulillah ternyata cerita kelahiran Aisyah itu sangat Masya Allah tabarakallah sekali gitu ya. Sangat dar-der-dor. Iya, dan harapannya juga dari video ini nantinya bisa menjadi bisa menjadi referensi tambahan, bisa teman-teman ambil hikmahnya dari apa yang sudah kita lewati dan sedang kita jalani sekarang, yang nantinya harapan kami juga semoga menambah keimanan dan keyakinan kita sama Allah juga sebenarnya. Betul. Itu ya tujuan utama dari video ini sebenarnya. Jadi proses kehamilan dan kelahiran aku kemarin itu alhamdulillah kita berdua tuh nempel terus ya dalam tanda kutip ya. Maksudnya 24 jam 24/7 tuh kayaknya kita selalu bareng gitu. Jadi mungkin kita nanti bisa saling ngelengkapin nih cerita-cerita yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Jadi aku mau mulai dulu dari awal kehamilan aku. Awal kehamilan aku itu alhamdulillah dari pertama kali kontrol ya, itu alhamdulillah kalau dicek tuh semua tuh baik-baik aja gitu ya. Dari trimester pertama, trimester kedua, sampai akhirnya masuk ke trimester ketiga. Waktu itu trimester pertama dan kedua kita masih bolak-balik ke Malang. Jadi kita tuh masih ada beberapa kali trip pulang pergi naik pesawat, ada juga trip ke Bandung, kemana gitu yang memakan waktu cukup lama gitu ya di perjalanan. Iya, terutama trimester 1 dan 2 sih teman-teman. Jadi paling kelihatannya tuh kita sering bolak-balik Malang Jakarta. Karena memang kita lagi banyak di Malang karena pertama lagi mau coba tinggal di Malang, ya kan. Terus memang di sana juga ada keponakan kembar baru. Jadi kita pun juga pengen ikut mengurus lah dalam tanda kutip ya. Mengurus, pengen gimana sih? Pengen punya keponakan latihan, baru. ceritanya tuh kita Sekalian. pengen latihan kalau nanti kita jadi orang tua tuh gimana sih? Iya gitu. benar kan, itu kan kesempatan juga gitu kan. Dan alhamdulillah juga dikasih dikasih kelonggaran ya sama Allah untuk kita tuh bisa bolak-balik dan fleksibel secara waktu. Betul. Itu makanya kenapa selama kontrol tuh kadang di Malang, kadang di Jakarta. Gitu. Dan jadi kayak lebih banyak ke ya udah lagi kontrol. Sekarang lagi di kota mana, ya udah kita kontrol aja yang mana gitu kan. Iya. Jadi kayak nggak di satu tempat yang sama atau mungkin 2-3 tempat yang sama di awal-awal karena berubah-berubah terus tempatnya gitu sih. Betul. Yang aku rasain banget tuh di awal kehamilan, alhamdulillah aku tuh nggak ada mual muntah ya di awal trimester.
Kalau mungkin teman-teman sering dengar ada beberapa orang yang kalau hamil tuh di awal-awal ngalamin mual, muntah, morning sickness, apa kayak rasanya nggak bergairah, Iya. hidupnya kayaknya lemes terus seharian dan segala macam. Nah, aku tuh alhamdulillah tidak mengalami hal itu. Jadi kategorinya tuh ya kalau kata orang aku tuh kayak hamil badak apa hamil kebo gitu ya, yang ya udah Jadi kayak seperti nggak hamil aja. manusia sehat pada umumnya tapi ada isinya aja perutnya gitu. Membelendung aja perutnya. Gitu. Jadi alhamdulillah karena aku badannya baik-baik aja, fit aja. Jadi kita juga sampai sempat umroh ke Dubai, ke Turki gitu. Dan itu semua sudah ACC dari dokter yang memang Pada saat itu kita mau umroh gitu ya. Jadi kayak seminggu. Yang nge-handle aku tuh udah ACC kalau aku mau umroh gitu. Katanya, ini kondisinya insya Allah baik-baik aja. Jadi insya Allah aman untuk pergi umroh. Betul. Atau pergi perjalanan jauh. Gitu kan. Jadi alhamdulillah di trimester 1 dan 2 itu semua berjalan dengan baik-baik saja, sampailah kita memasuki trimester ketiga. Ya, dan trimester ketiga ini kita sudah menetap nih di Jakarta, udah nggak bolak-balik lagi. Karena memang kita juga udah mutusin, kayaknya udah nih trimester 3 kita udah harus fix tinggal di mana untuk bisa nyiapin kelahiran, hari kelahiran nanti gitu. Terus di awal trimester 3 ini, karena kita balik lagi ke Jakarta, jadi kita beda lagi dong nih dokternya dari yang sebelumnya gitu ya. Nah di awal trimester 3 ini aku dapet mungkin reminder untuk nambahin lagi nih air putihku. Karena air ketubannya tuh angkanya kurang. Tapi masih dalam batas normal. Jadi misalnya batas normalnya 2-10. Nah aku tuh di 3 gitu kan. Kayak mepet-mepet ke batas bawah. Makanya disaranin nambahin konsumsi air putihnya. Tapi kalau dibilang cukup, ya masih cukup kok. Gitu. Sampai akhirnya masuk di minggu ke-30, aku kontrol nih seperti biasa. Di situ dokternya notice bahwa ada pengapuran di plasenta aku. Dan secara berat janin itu sudah mulai, kalau ngomongin secara grafik ya, secara grafiknya sudah mulai menurun. Yang seharusnya misalnya range-nya di sini nih, tapi misalnya di range-nya 1,8 tapi beratnya 1,5 sudah gitu. mulai dimasuk ke batas bawah biasanya gitulah. Gitu. Terus mulai tapi bukan berarti menjadi emergency. Pada saat itu mulai masuk ke batas bawah gitu. Sama dokternya dibilang kemungkinan ini terjadi karena pengapuran plasenta yang aku alami. Dan umumnya pengapuran plasenta itu terjadi di akhir trimester 3, bukan di awal trimester 3. Jadi warning nih buat aku gitu kan. Oh, karena ada hal yang seperti itu, sama dokternya ada beberapa obat yang ditambahkan. Obat dan vitamin ditambahkan untuk mengatasi si pengapuran plasenta ini supaya tidak semakin menyebar. Kenapa? Karena plasenta itu kan media untuk menyalurkan makanan dan nutrisi ke bayi gitu kan. Kalau misalnya dalam tanda kutip medianya rusak atau kondisinya tidak baik, maka makanan ataupun nutrisi yang diterima sama bayi pun juga jadi tidak maksimal gitu. Makanya adalah beberapa treatment yang diberikan sama dokternya ini untuk memperbaiki plasenta aku. Secara spesifiknya sebenarnya kalau untuk memperbaiki nutrisi, dalam hal ini yang lagi sangat dibutuhkan adalah protein. Nah, sumber protein yang paling utama tuh nomor satunya itu dari daging-daging teman-teman, daging merah. Terus yang kedua itu telur ya. Iya. 2 telur, ketiga seafood, baru yang keempat unggas atau ayam. Dan memang di fase-fase yang ini itu memang Hira sebenarnya secara nafsu makan ya itu memang lagi agak berkurang, terutama malam. Nah, nafsu makan aku berkurang tuh bahkan dari awal hamil sebenarnya. Makanya aku pikir kayak aku kayak gini mungkin trimester 1 doang ya. Tapi ternyata sepanjang hamil nafsu makan aku tuh berantakan banget, terutama malam. Ya, sehingga ketika Hira mungkin sering nggak habis, ya udah santai, kayak nyantai aja gitu. Oh nggak habis, udah sini aku habisin, udah gitu aja. Jadi kayak nggak ngedorong Hira untuk ayo ditambah lagi, ayo diikhtiarkan lagi untuk masuk, terutama proteinnya dan segala macam gitu. Jadi kayak ya udah aja gitu. Makanya kenapa di kontrol berikutnya ya itu tetap dinotis lagi nih beratnya. Karena memang kayaknya
ketika diingetin makan tuh memang ketika kita pulang tuh suka lupa gitu loh untuk nambahin hal-hal itu, untuk mengikhtiarkan hal itu. Jadi makanya kenapa di kontrol berikutnya yang dinotis tetap si berat badan janin. Iya, jadi yang dinotis ada 3 nih. Mulai Hmm. masuk trimester 3 tuh ada 3 yang dinotis. Pertama, pengampuran plasenta. Kedua, Hmm. berat badan janinnya kurang. Sama yang ketiga, air ketubannya kurang. Jadi setiap kita pulang kontrol tuh kita suka, oh iya ya, makanan kita lupa kemarin nambahin. Jadi di kontrol berikutnya tuh kita udah lebih aware, ayo Beb, kita harus beli daging nih, kita harus beli ini gitu kan. Iya, tapi di kondisi ini juga mungkin sebagai gambaran juga ya teman-teman, karena kita baru fix untuk tinggal di Jakarta, kita nih lagi fase untuk mencari care provider dan harus segera memfikskan care provider, memutuskan care provider mana yang kita pilih gitu kan, karena untuk melahirkan. betul, dan di sini yang kita fokuskan adalah secara value care provider itu bisa berbeda-beda gitu kan. Iya. Bisa rumah sakit misalnya seperti ini, klinik seperti ini, dan yang sedang kita bahasanya berkenalan, care provider yang sedang kita gali lebih dalam, lanjut. Yang sedang kita kenalan lah, yang kita sedang kenalan itu adalah klinik Cikal Mulia. Makanya kenapa kita lagi bahasanya membandingkan, jadi kayak ke rumah sakit kita coba, ke klinik ini juga kita coba gitu kan, sambil kayak kenalan dua-duanya, tapi nggak bisa lama nih kita untuk berkenalan karena sudah mepet, sudah sebentar lagi, dan kita harus segera memutuskan dan kita harus fokus ke salah satu care provider yang mau kita pilih gitu. Sampailah akhirnya di minggu ke-34. Minggu ke-34 itu aku memutuskan untuk kontrol lagi ke rumah sakit. Untuk melihat perkembangan plasenta aku tuh setelah dikasih treatment kemarin ada perbaikan gak sih? Atau misalnya udah sejauh mana nih kondisinya setelah dikasih treatment kemarin, karena treatment yang dikasih sama dokternya bagi kita itu lumayan mahal harganya. Makanya obatnya tuh pricey ya? Iya. Umumnya sih pricey ya. Iya. Untuk obat selama kontrol kehamilan tuh menurutku pricey banget. Nah yang ini hitungannya jauh lebih mahal gitu loh dibanding obat-obat kita yang pada umumnya. Makanya dan umumnya kan vitamin ya sebenarnya. Iya, nah ini dikasihnya obat gitu. Makanya akhirnya waktu itu aku mau ngecek lagi udah sejauh mana sih perbaikan dan kondisi plasenta aku. Di hari kita kontrol itu ya sebenarnya kita berangkat dengan biasa aja, maksudnya kayak kita juga biasanya kontrol berangkat terus udah selesai pulang gitu kan. Tapi ternyata di hari itu, di minggu ke-34, ternyata dokter lihat, pertama pengampuran plasenta aku udah semakin menyebar. Kedua, air ketubannya itu masih tergolong kurang, masih di batas bawah. Tapi masih di masih di range normal, cuma di batas bawah gitu ya. Misalnya 2-10, nah aku tuh di 2 sekarang gitu. Terus juga berat badan janinnya itu lebih rendah dibandingkan usia kehamilan yang seharusnya. Jadi misalnya di usia 34 minggu itu harusnya berat janin tuh udah 2 kilo, sementara aku tuh waktu itu masih 1,8 misalnya gitu. Iya, jadi kan secara keilmuannya mungkin kedokteran atau mungkin ini ya yang berhubungan dengan janin, perkembangan janin, itu kan memang ada kurvanya ya, yang untuk kita tuh kurva ideal nih, bahasanya kan ideal ya, yang mungkin untuk kita jadikan patokan gitu ya. Tapi sebenarnya memang kalau ngomongin soal berat janin ya memang umumnya akan berbeda-beda gitu. Ada yang misalnya di atas berat ideal, ada yang di bawah berat ideal, tapi memang yang perlu notice lagi-lagi adalah di batas bawah gitu doang. Sebenarnya, tapi bukan menjadi menjadi masalah ya, otomatis menjadi masalah gitu loh, tapi itu yang perlu kita notice. Betul. Sampai akhirnya pada saat dokter cek kayak gitu, dokter bilang bahwa ini karena saya melihat bayinya kurang sejahtera di dalam perut, kita coba buat cek detak jantung bayi ya. Kan yang biasanya kalau orang USG atau orang pakai Doppler itu kan cuma beberapa detik aja ngedengar detak jantung. Nah ini tuh CTG itu diukur detak jantungnya selama kurang lebih 20-30 menit. Jadi kelihatan nih grafiknya tuh seperti apa gitu kan. Terus awalnya aku kaget kok sampai dibilang kayak gitu, karena aku pribadi ngerasa
aku tuh baik-baik aja selama hamil. Hmm. Pertama, aku tuh merasa janinnya tuh cukup aktif. Maksudnya kalau kita ajak bercanda gitu ya, kita ajak ngobrol, dia Ya. tuh suka ngerespon. Terus misalnya suka nendang-nendang, suka iya gimana sih punya ada anak gitu di perut tuh aktif gitu loh, janinnya tuh aktif. Ya secara Bukan insting sesuatu yang insting keibuan, insting yang untuk ibu hamil tuh kayak ngerasa kayak baik-baik aja gitu ya. iya kayak baik-baik aja, bukan sesuatu yang kayaknya harus digimana-gimanain gitu loh, bukan sesuatu yang bahaya atau kayaknya gerak janinnya berkurang segala macam. Sampai akhirnya ya sudah, karena itu diarahin sama dokter, ya udah kita ikut aja dulu kan. Kita masuk ke ruang CTG. Tapi apa yang dirasain? Sama siapa? Ya kamu. Apa perasaanmu Oh, ketika perasaan aku. diarahkan begitu? Aku jujur agak overthinking sebenarnya, agak kepikiran ya, maksudnya kenapa aku sampai diarahin ke sana ya, sementara aku ngerasa aku baik-baik aja, jadi agak-agak deg-degan sebenarnya Ya, ketika ada aku feeling diminta untuk CTG itu gitu kan. Ada feeling ya? Feeling, iya. Hah? Feeling apa? Ya ada feeling nggak? Ketika misalnya diarahkan ke situ, feelingku kok misalnya apa gitu? Oh, waktu itu tuh aku tuh lebih ke aku tuh apa ya, aku lupa lagi. Aku ada feeling gak sih waktu itu? Lupa Ya, aku. kan kamu yang merasakan. Aku lupa lagi. Ya pokoknya overthinking gitu aja. Iya. Aku tuh agak overthinking sampai akhirnya kita di CTG itu selama kurang lebih 20 menit. Di 10 menit pertama dokternya masuk nih ke ruangan buat ngasih tahu bahwa oh ini kalau saya lihat sih bagus ya grafiknya, grafik detak jantungnya tuh bagus, masih bagus. Walaupun memang ada beberapa gap yang lumayan nih angkanya. Jadi misalnya dari 140 ke 160 itu kan gapnya sekitar 20 gitu kan. Nah itu lumayan angkanya. Kalau ibarat orang bernafas itu kayak ngos-ngosan katanya gitu. Itu aku lagi masih diukur tuh detak jantung janinnya gitu kan, itu baru 10 menit pertama guys. Udah dibilang bayiku tuh kayak ngos-ngosan gitu. Terus tapi dokternya bilang tapi coba kita lanjut terus ya sampai ini selesai, baru nanti saya bisa kasih tahu, baru saya bisa kasih lihat hasilnya seperti apa dan saya bisa kasih saran ke bagaimana baiknya ke depan gitu kan. Udah nih selesai 20 menit, diceklah sama dokternya, ternyata grafiknya kurang lebih mirip sama yang 10 menit pertama itu. Ada beberapa gap yang menurut dia itu lumayan jauh, dan menurut dokternya keputusan terbaik yang bisa disarankan adalah diselesaikan aja kehamilannya. Nah, awalnya aku mikir diselesaikan segera kehamilannya, aku pikir kayak 2 minggu lagi gitu kan. Tapi ternyata malam itu juga aku diminta untuk masuk ke rawat inap untuk besok dioperasi sesar. Nah, disitulah rasanya hati aku hancur sekali. Ya, gimana sih teman-teman misalnya kalau aku memposisikan ya, kalau misalnya ngebayangin ya teman-teman lagi di 34 minggu, lagi kayak datang ke rumah sakit buat mau ngecek aja gitu kan, mau ngecek aja, tiba-tiba disuruh cek jantung dan malam itu juga diinfoin besok disesar. Dan malam ini dia disuntik pematang paru untuk siap-siap besok dioperasi dan diambil dan dikeluarkan bayinya. Gimana sih teman-teman? Maksudnya teman-teman kayak, hah? Kok bisa sih secepat itu gitu? Yang ada di kepala aku ya, maksudnya kayak kok bisa sih secepat itu bayi ini harus keluar. Dan jujur kalau aku pribadi, aku tuh sangat nggak siap kalau misalnya Aisyah harus lahir di usia 34 minggu itu karena berbagai hal. Pertama, kalau misalnya Aisyah lahir di 34 minggu, itu hitungannya tuh belum cukup bulan bagi seorang janin untuk lahir. Walaupun di beberapa case itu ada yang memang lahirnya di kurang lebih usia segitu, tapi sebetulnya kalau memang masih bisa diikhtiarkan dan diusahakan tetap ada di dalam perut, sebetulnya sebaiknya tetap ada di dalam perut aja sampai waktunya dia memang harus keluar ketika dia sudah cukup bulan gitu kan. Selama masih kayak mungkin detak jantungnya normal, di range yang masih normal gitu ya. Terus nutrisi atau aliran darah, terus aliran nutrisi yang
lewat tali pusar itu masih jalan, pembuluh darahnya juga masih normal, itu kan yang krusial ya. Selama itu krusial, Selama yang krusial itu baik-baik baik aja. aja. Selama yang krusial-krusial itu baik-baik aja, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu loh. Iya, Apalagi kalau perihal lagi-lagi berat tadi ya, berat bayi ya memang memang berat bayi itu berbeda-beda gitu loh, dan setiap kehamilan itu sangat unik dan sangat tidak semuanya akan sama gitu loh. benar. Ada yang misalnya kondisi orangnya sama, makannya sama, istirahatnya sama, mmm, iya macam-macam mostly sama gitu ya polanya, tapi bisa jadi ya di dalam janin itu berbeda-beda karena, eee, yang bener-bener tahu di alam rahim, yang ngurusin nutrisi masuknya berapa, yang beratnya per minggu jadinya nambah berapa dan segala macam, ya itu Kuasanya Allah ya. bukan kita sebagai manusia, tapi kuasanya Allah gitu loh. Mau kita makannya bagus, mau makannya kita, mungkin tidak ideal dalam tanda kutip, ya tetap Allah yang ngasih gitu. Walaupun Mhm, kita sebagai manusia tetap harus ada ikhtiarnya gitu loh, mhm. gitu. Sampai akhirnya setelah yang bikin aku nggak siap Mmm, itu, apa namanya, tadi ya, karena Aisyah heeh, tuh belum cukup bulan. Terus juga kedua, kalau dia lahir dengan kondisi berat segitu dan di usia kehamilan segitu, ada kemungkinan besar Aisyah akan masuk NICU. Dan mhm, ternyata kita juga baru tahu bahwa masuk NICU itu tidak hanya 1-2 hari, tapi bisa berminggu-minggu, bahkan bisa hitungan bulan ada di dalam NICU itu, gitu. mmm, Aku tuh nggak siap secara mental, karena gimana sih kita baru lahiran, terus kita harus ngelihat anak kita tuh jauh dari kita, dipasang berbagai macam selang, alat segala macam, terus mungkin refleks dia untuk nyusu, untuk ngenyot tuh belum ada gitu kan, belum mmm, terbentuk sempurna. Terus juga kayak eh, belum lagi akunya mungkin harus berdamai nih dengan eh, bekas jahitan sesarnya, terus juga mungkin ada beberapa efek jangka panjang yang aku rasakan ketika iya, memang aku harus disesar, bukan karena suatu kegawat daruratan gitu. mhm. Karena Dan kita kenapa? juga denger banyak nih ya, banyak mendengar cerita-cerita orang, sesar itu, apa tuh, dampaknya ya, Mhm, dampaknya itu sangat jangka panjang. betul. Dan setiap orang tuh bisa beda-beda ya. Ada yang dia mungkin lahirannya di usia 20-an misalnya, tapi dampaknya tuh dia masih masih dia rasakan di umur misalnya di umur 40. 40, 50 ke atas. Jadi kayak bener-bener bertahun-tahun atau berpuluh tahun Mhm. dampaknya. Nah, yang mungkin juga teman-teman perlu tahu, kita bukan berarti anti sesar, bukan ya. Iya Bukan benar. kita anti sesar, tapi Perlu digarisbawahi nih. heeh, tapi kita itu sejak awal kehamilan, kita tuh sudah mengikhtiarkan diri untuk bisa melahirkan secara normal. Kenapa? Karena benefitnya itu bukan cuma untuk ibunya, tapi utamanya tuh buat bayinya. Iya, Bayi itu ketika dilahirkan melalui jalan lahirnya, secara pervaginam disebutnya, itu dia tuh akan dapet mikrobioma baik yang memang sudah Allah siapkan untuk membentuk antibodinya dia menjadi lebih kuat, iya, antibodi alami ya. antibodi alami. Terus ketika mikrobioma itu bertemu dengan ASI, itu akan membentuk suatu apa ya aku lupa gitu deh. Pokoknya sangat menguntungkan bagi janin dan Mhm, juga bagi ibunya, recovery-nya pun akan lebih cepat gitu. mhm. Jadi Jadi sebenarnya, kita tuh bukan anti sesar, tapi betul, silahkan disesar kalau memang terjadi kegawat daruratan. iya. Kenapa kita menganggap apa yang terjadi sama aku kemarin itu bukan kegawat daruratan? Karena kita belajar, teman-teman. Ini menurut keyakinan kita ya. Oh iya, garis bawahi ya. Ini tuh kita belajar menurut keyakinan kita bahwa memang apa yang terjadi sama aku kemarin itu bukan suatu kegawat daruratan yang membuat janin harus segera dilahirkan. Iya, Dan janin itu justru akan jauh lebih baik berada tetap di alam rahim, untuk dia bisa berkembang daripada dia dilahirkan lebih awal untuk berkembang di luar tuh jauh lebih susah gitu loh, mhm, jauh lebih iya, effort gitu kan. Sampai akhirnya ketika dibilang kayak gitu sama dokternya, aku kamu bilang mmm, sama dokternya, "Dok, tolong kasih kita waktu untuk diskusi dulu ya." iya. Jadi gini teman-teman, kalau, buat kami mindset-nya adalah tenaga kesehatan itu bukan menjadi, eee, pihak yang mengontrol kita, eee, seperti apa yang dia mau, bukan begitu positioning-nya. Tapi tenaga kesehatan itu posisinya adalah memberikan
saran, masukan buat kita sebagai pasien. Mungkin sama kalau misalnya teman-teman dengar ada yang misalnya harus operasi dan segala macam, pasti kan nggak harus hanya satu arah, "Ini mau gua operasi ya," minggir semuanya, ke sana kan nggak gitu. Tapi masukan dari dokter, misalnya ada yang, sebagai perwakilan gitu ya, "Ini kalau menurut analisa saya, pasien harus dibeginikan beginikan beginikan beginikan. Kalau memang, misalnya Bapak setuju, untuk saya melakukan tindakan, ini persetujuannya silakan Tanda ditanda tangan." tangan. Kan gitu kan bahasanya. Jadi posisinya adalah tenaga kesehatan itu memberikan masukan. Persetujuannya tuh iya atau tidak, tetap di pihak Pasien. pasien atau keluarga gitu kan, bukan di dokternya gitu kan. Makanya kenapa, apa yang aku sampaikan ke dokter setelah dokter sampaikan adalah, kita menyikapinya gini, apa yang dokter sampaikan, apa yang dokter sarankan, apa yang direkomendasikan, silakan sampaikan kita semua, Mhm. gitu kan. Tapi yang aku sampaikan juga ke dokter adalah, "Oke Dok, apa yang dokter sampaikan kita semua mendengar, kita semua, Menerima. kita semua menerima, kita semua paham. Tapi tolong kasih kita waktu dulu untuk berdiskusi dan mematangkan, nantinya keputusannya akan kita sampaikan kembali." Gitu. Mhm. Jadi kayak dalam tanda kutip, eee, jangan sampai diintimidasi bahasanya Mhm gitu loh, mhm mhm mhm. kondisinya. Walaupun dengan bahasa yang menurutku ya oke dengan bahasa yang sebaik-baiknya, tapi, kondisi intimidatif itu bisa muncul gitu. Makanya Betul. kenapa kita dalam tanda kutip butuh space untuk kita Mhm. tuh ngobrol gitu. Makanya ya setelah itu, kita keluar ya Mhm. untuk diskusi, berdua doang. Iya. Kita keluar buat diskusi berdua doang, tapi Mhm. pastinya aku dengan berlinang air mata gitu ya. Walaupun tenaga kesehatan bilang, "Jangan panik ya, jangan panik." Ya pasti panik lah, gitu kan. "Jangan takut ya, jangan khawatir." Ya aku rasa dengan bahasa seperti itu, ya nggak bisa kalau misalnya Apalagi ibu dia bilang hamil. iya, aku rasa dengan dia ngomong seperti itu, ya nggak bisa kalau, maksudnya, ya gimana sih? Nggak bisa, ya nggak bisa lah dibilang jangan panik, ya pasti kita panik kalau misalnya udah disuruh Hmm, dilahirin besok dan akan ada kemungkinan masuk NICU, dan itu juga disebutin gitu ya sama dokternya bahwa ketika nanti bayinya lahir akan ada kemungkinan masuk NICU gitu. hmm, hmm. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tapi kan tetap aja di kepala kita kan worst case skenario dong gitu. Heeh, Sehingga kita akhirnya dari situ keluar, aku jujur nangis sesegukan, aku iya, sampai nggak tahu gimana gitu ya, nggak tahu harus gimana, iya. sampai akhirnya di situ kita, sorry bentar, jangan-jangan Aisyah nih. Halo? Nangis ya? Oke oke. Di situ kita langsung telepon Bidan Fatimah. Jadi Bidan Fatimah itu adalah bidan pendamping kita di Klinik Cikal Mulia. Bidan personal ya, jadi Bidan kayak setiap pasien, pendamping, pokoknya setiap heeh, pasien tuh pasti punya bidan pendamping bidan ini yang personal, jadi kayak dari awal sampai akhir tuh sama sama bidan yang bidan sama yang gitu ya? sama. Mhm, Jadi dia tahu kan histori aku sebelumnya. iya, Di situ aku telepon, aku sampein semua hal yang baru aja terjadi sama kita. mhm, Terus kita juga nanya sebetulnya keadaan seperti ini tuh gimana gitu ya, atau mungkin kita minta saran baiknya tuh kita seperti apa. tapi memang juga di fase-fase ini sebelum sebelum ada kejadian ini ya, kita tuh memang lagi minta-mintanya sama Allah buat tolong tunjukin care provider mana yang terbaik buat kita. Nah, dan dari kita kan memang ikhtiarnya ya terus berkenalan nih sama kedua care provider ini, Mm-mm. sehingga ketika nanti kita ngerasa kenal, kita ngerasa mantap, ya udah kita pilih salah satu. Mm-mm. Dan, kenapa harus pilih salah satu dan, ya harus segera ya, Segera diputuskan. segera diputuskan biar kita tuh fokus, Betul. gitu. Karena juga bisa jadi misalnya setiap dokter ya atau setiap tenaga kesehatan itu akan mempunyai input dan masukan dan saran yang bisa berbeda-beda. Mm-mm. Dan dampaknya ketika misalnya kita secara pikiran itu tidak siap, kita akan jadi overthinking itu tadi. Iya. Satu aja bisa bikin overthinking, gimana kalau kita punya banyak banyak referensi gitu kan. Semakin bingung yang mana ya yang sebenarnya benar-benar sebenar-benarnya. Iya, jadi memang kita tuh juga sebaiknya juga membatasi diri kita Heeh. sebenarnya terhadap informasi. Second Itulah, opinion tuh boleh, iya benar. tapi bukan jadi bikin kita pusing sendiri gitu loh. Mhm, mhm. Mungkin untuk awal-awal ya, mungkin Mm-mm. umumnya ya, karena kita masih membandingkan beberapa care provider. Tapi kalau sudah mulai mendekati, ya itulah sebaiknya kita segera memutuskan agar kita tuh fokus dengan apa yang harusnya atau yang bisa kita ikhtiarkan secara maksimal.
gitu. Gitu. Dan di telepon itu tadi ya kita Hmm. nyeritain semua yang terjadi dan kita minta saran sebetulnya kondisi kayak gini tuh baiknya seperti apa gitu. Apakah memang segera dilahirkan atau gimana? Di situ sebetulnya yang paling banyak ditanya tuh peran suami ya. Gimana kalau dari menurut Mas Lutfi gimana dan segala macam. Iya. Dan di situ kita juga diingetin bahwa mungkin ini ya yang bikin kita tuh akhirnya klik gitu ya Beb. Iya, dan Karena yakin ya. Iya, karena kita diingetin bahwa alam rahim itu tuh hak prerogatifnya Allah loh, Mbak Hira, Mas Lutfi. Kita cuman bisa mengikhtiarkan segala sesuatu yang terbaik, tapi percayalah bahwa pengaturan Allah tuh maha sempurna, penjagaan Allah itu maha sempurna. Jadi apapun yang terjadi di dalam rahim itu kita nggak punya kuasa atas itu gitu. Yang punya kuasa tuh cuma Allah doang. Bukan gitu. ranah kita ya. Benar, bukan ranah kita. Ranah kita itu adalah mengikhtiarkan segala sesuatu yang terbaik buat ibu dan janinnya Ya, gitu. specifically ranah ikhtiar kita itu adalah misalnya memberikan nutrisi yang baik secara maksimal, terus misalnya istirahat yang baik, menjernihkan pikiran kita, terus misalnya asupan-asupan yang baik yang itu menjadi free will kita atau menjadi kebebasan kita sebagai manusia. Betul. Tapi setelahnya apa yang terjadi di dalam alam rahim, yang berapa jumlahnya nutrisi yang masuk melalui tali pusar itu udah bukan ranah kita. Yang terjadi di dalam tubuh kita tuh kita nggak tahu. Betul. Itulah apa ya bahasanya ya, ujian keyakinan kita sama Sang Maha Pencipta sebenarnya. Seyakin apa sih Allah tuh akan memberikan nutrisi yang cukup ya, bukan banyak, tapi yang cukup, yang optimal kepada janin. Karena berat banyak pun itu juga bisa jadi baik, bisa jadi enggak. Berat yang kurang pun juga bisa jadi baik, bisa jadi enggak juga. Tapi berat yang cukuplah yang Allah yang tahu. Yang paling bisa menyesuaikan dengan masing-masing ibu yang mengandung. Gitu loh. Bisa jadi bayi janin itu di angka segitu ya, yang mungkin kita... Berat janin ya. Berat janin kita anggap secara ilmu manusia itu adalah di range bawah, bisa jadi kita tahu hikmahnya itu nanti belakangan. Nah, makanya coba kita lanjut. Sampai akhirnya karena kita diingetin kayak gitu, kita juga diminta Mbak Hira sama Mas Lutfi segera sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Biar dimantapkan ya. Iya, biar dimantapkan keputusannya. Dan sebetulnya dari Mbak Hira sama Mas Lutfi ini mau nunggu tanda dari tenaga medis dalam tanda kutip atau mau nunggu tanda dari Allah, karena memang di dalam Al-Quran juga ternyata disebut teman-teman bahwa bayi itu akan Allah keluarkan ketika waktunya sudah tiba gitu. Ya, waktunya tiba kapan itu ya cuman Allah yang tahu. Gitu. Jadi kalau aku bisa kasih contoh, misalnya nih ketika kita sedang hamil, lalu kita memutuskan untuk ya udah segera dilahirkan. Padahal kita belum ngerasain kontraksi yang alami. Kita belum ngerasain ada tanda bahwa janin itu akan keluar. Nah, itu berarti itu kehendak kita, teman-teman. Bayi itu akan keluar, itu tuh kehendak kita sebagai manusia. Tapi ketika kita menunggu sampai waktunya Allah kasih kita kontraksi alami, kasih tanda berupa kontraksi alami buat kita, sampai akhirnya bayi itu lahir, nah itu tuh baru itu kehendaknya Allah gitu loh. Jadi kita berdua berusaha mengikhtiarkan untuk tetap mengandung Aisyah sampai nanti Allah yang kasih tanda kapan Aisyah akan lahir. Iya, Bidan Fatimah pun juga nggak bilang kalau misalnya oh ini pasti bisa, oh ini masih bisa, atau ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena ya tadi ya kenapa dibalikin ke kita, karena ya tergantung keyakinan kita bagaimana gitu kan. Jadi bukan harus misalnya harus sama klinik atau misalnya harus dilahirkan sekarang, enggak, tapi dibalikin ke kita lagi, terutama aku. Iya, kita tuh yakinnya gimana? Iya, kenapa suami, specifically suami ya, karena justru di momen-momen mengandung inilah peran suami itu sebagai kaum sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat perannya sangat terasa. Karena selama proses ini suami yang bisa selalu logis ya pikirannya ya. Suami adalah orang yang paling logis
pikirannya Ya, laki-laki ketika ya. sedang berhadapan dengan sesuatu yang mungkin buat perempuan tuh bisa jadi kayak harus gimana nih, harus gimana gitu. Iya. Sementara laki-laki itu punya otak yang cukup stabil untuk berpikir secara Iya, logis gitu. karena di sisi lain mungkin kalau perempuan kan ya memang lebih dominan perasaannya. Walaupun bukan berarti menjadi pembenaran bahwa wah aku akan pasti lakukan overthinking, ya enggak juga gitu kan. Tapi karena akan dominan ke situ, suamilah yang harus apa tuh? Berperan untuk menentukan segala keputusannya. Karena suami juga yang nantinya akan bertanggung jawab atas segala keputusan. Istri mah manut gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya setelah kita telepon kurang lebih 1 jam ya diskusi setelah kita diskusi kurang lebih 1 jam sama Bidan Fatimah, di situ kita mutusin untuk oke, Bismillah kita pulang dan kita mengikhtiarkan Aisyah dengan yang paling maksimal, dengan ikhtiar paling maksimal, mengikhtiarkan sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada PR nambahin berat badan, yuk kita sama-sama ikhtiar menambah berat badan Aisyah dengan berbagai cara yang masih di ranah ikhtiar kita gitu ya. Itu tadi ya untuk memperbaiki nutrisi, Iya, dan segala macam. asupan apa yang sebaiknya masuk, itu yang menjadi ranah kita untuk bisa kita maksimalkan ikhtiarnya. Walaupun di awal kita sudah sama-sama satu pemikiran dulu nih bahwa yang menambah berat itu bukan kita. Betul. Yang menambah berat bukan manusia. Kalau misalnya oke, secara ilmu manusia targetnya seminggu nambah 100-200. Oke, itu terukur secara hitungan manusia. Tapi mau berapapun nanti nambahnya selama seminggu atau 2 minggu, itu sudah hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah tuh nanti akan menilai ikhtiar kita bagaimana. Apa yang dimakan sama Hira, berapa kali makan daging misalnya dalam sehari, bagaimana minumnya, bagaimana makan sayurnya, istirahatnya, dan segala macam. Itu yang insya Allah akan dinilai sama Allah. Tapi nambah berapanya, itu sudah hak prerogatifnya Allah. Dan kita memang kerasa ya, lagi diujinya ketika kita dapat PR, setelah itu ya, kita dapat PR untuk mengikhtiarkan nambah berat badan selama 2 minggu pertama nih ya, setelah kita memutuskan untuk fokus bersama klinik Cikal Mulia. Selama 2 minggu, itu kita ikhtiar terus, mulai nambah asupan dagingnya, daging merah ya, terus telur ditambah, terus minumnya di-maintain 3 liter sehari, sayur, nasi, jadi asupan-asupan yang cukup. Tahu nggak, ternyata selama 2 minggu itu, yang targetnya secara keilmuan itu 400, kita cuma nambah berapa? Kita cuma nambah 100. Dari week berapa tuh berarti? 34 ke 36 ya? 36. Yang harusnya nambah 400 dalam 2 minggu. Kalau mau ngikutin grafik ya, kita cuma nambah 100. Nah, di situ sama dong, aku stres lagi. Sebenarnya lebih ke, kok nambahnya dikit ya, padahal aku ngerasa aku udah makan tuh udah lumayan gitu loh, maksudnya udah banyak makannya, aku selalu makan daging segala macam. Tapi again kita juga diingetin lagi bahwa ya itu tadi, itu kan bukan ranah kita gitu. Ranah kita tuh ya mengikhtiarkan melalui makanan, tapi Allah mau nambahin beratnya berapa ya terserah Allah gitu kan. Sampai akhirnya dan di situ juga ya kita diingetin bahwa tapi kita juga ingat satu hal, kenikmatan yang patut kita syukuri juga adalah Aisyah masih Allah kasih untuk bertumbuh. Berat badannya Allah masih kasih tambah beratnya. Allah masih kasih lancar peredaran darahnya, detak jantungnya. Terus mungkin apa ya, bahasanya itu asupan yang lewat ke tali pusar ya kalau nggak salah. Bisa jadi aku salah, bisa jadi bener. Aku lupa ingat. Tapi intinya yang krusial tadi tuh tetap dipantau ternyata masih normal. Jadi dari situlah kita juga semakin yakin bahwa oh iya ya, kan Allah ya yang paling tahu harus nambah berapa dalam seminggu. Jadi ya sudah, kita tetap ikhtiarkan seperti yang kemarin, tapi mungkin kita lebih memasrahkan ya Beb ya, untuk perihal hasil. Karena memang hasil ya itu tetap hak prerogatifnya Allah. Iya. Akhirnya kita kontrol lagi dalam seminggu ke depan ya Beb ya. 10 hari. 10 hari. Akhirnya kita dapat 10 hari ke depan dengan pola yang sama kayak kemarin ya, pola makan yang sama, pola istirahat yang sama, pola hidup yang sama, pola olahraga yang sama pokoknya. Tetap diikhtiarkan secara maksimal. Nah, maksimal atau enggaknya kan itu kita yang tahu nih, kita udah maksimal atau belum. Jadi di situ yang kita evaluasi gitu.
Nah, 10 hari kemudian kita cek lagi, ternyata alhamdulillah berat badannya Aisyah justru naik di luar dugaan kita. kita semua. Di luar dugaan kita, di luar dugaan dokter, di luar dugaan bidan. Ternyata dalam waktu 10 hari itu Aisyah naik beratnya sampai 350 gram. Belum 2 Yang minggu. Iya, yang justru sebetulnya targetnya ya sekitar 200-an ya. Iya, Tapi begitu kalau hitung, dikasih. ya menurut kita hitungannya nggak muluk-muluk lah. Ya udah 100 Mm-mm. 200 alhamdulillah gitu kan. Iya. Tapi Kita mungkin sampai kayak, hah, kok bisa sih sampai 350? Sementara kemarin kita 2 minggu cuma 100 gitu kan. Gitu. Dari situ tuh aku ngerasa kita tuh sedang Allah uji perihal ketawakalan kita ya. ya Maksudnya kayak kalian ini yakin gak sih sama aku? kita tuh ya yakin nggak sama segala ketetapan yang akan Allah kasih gitu buat kita, buat Aisyah gitu. Kayak seolah-olah Allah bilang, ya silahkan berikhtiar semaksimal mungkin, tapi semua tuh aku yang mutusin gitu. Seolah-olah tuh Allah ngasih tahu kayak gitu ke kita. Ya kayak, dan udahlah pasrah aja sama aku gitu kan, sama Allah gitu loh. Nanti Allah kasih hadiahnya. Yang kita nggak akan tahu kalau misalnya kita mungkin nggak pasrah, nggak tawakal, mungkin kita juga tidak menenangkan dan tidak meyakinkan pikiran kita, dan ternyata Allah kasih gitu loh berat yang cukup. Jadi begitu tahu Aisyah naiknya tuh lumayan gitu ya, aku semangat gitu kan, semangat terus jadi kayak lebih yakin nggak sih lebih kita? yakin sama, oh iya ya Sama- ternyata Allah tuh Masya Allah ya, maksudnya tuh kalau Allah bilang ya udah kerjain aja gitu, seolah-olah tuh ya udah kita tuh ranahnya tuh ngerjain aja. Dan di situ teman-teman, walaupun Aisyah sudah naik beratnya 350 gram, tapi di usia kandungan 36 minggu, hitungannya secara berat memang masih kurang di bawah di bawah range-nya. Jadi dokternya pun juga nyampe ini ke kita bahwa kalaupun memang mau dilahirkan, dokternya tuh fair ya, dokternya tuh kan dokter di Cikal, ngerti ya value-nya Cikal tuh seperti apa gitu. Jadi dia bilang kalaupun mau dilahirkan dengan keilmuannya dia gitu ya, itu ya paling di usia 37 minggu supaya kita bisa membesarkan bayinya di luar. Tapi dokternya juga bilang bahwa tapi semua keputusan balik lagi sama mbak sama masnya. Dan di Cikal ini kan sebenarnya mungkin tempat yang banyak banget miracle, banyak banget keajaiban-keajaiban yang Allah kasih gitu loh. Ya, Allah izinkan melalui Cikal gitu. Terjadi di klinik Cikal gitu kan. Sehingga kalau memang rasanya mau diikhtiarkan lebih lanjut silahkan, tapi kalau dari dokternya pribadi gitu menyarankan untuk dilahirkan di usia 37 minggu. Nah, lagi-lagi kita udah dapat 2 dokter yang meminta kita untuk dilahirkan segera gitu kan. Bukan meminta sih, lebih ke menyarankan. Oh iya, menyarankan. Menyarankan kita untuk dilahirkan segera gitu. Tapi lagi-lagi kita tuh diingetin lagi bahwa memang yang ada di dalam perut itu semua tuh Allah yang punya kendali gitu. Sehingga setelah kita dengar itu pun, aku juga sempat overthinking lagi dong. Pasti ini patternnya kayak kemarin lagi nih yang 34 minggu. Iya, tetap diuji pokoknya. Iya, sehingga Allah bilang kita diingetin lagi kayak gitu, dan akhirnya kita memutuskan untuk ya udah bismillah, aku pengen Aisyah tuh lahir sampai Allah yang ngasih tandanya ke aku berupa kontraksi alami itu sendiri. Karena memang kalau misalnya ya dilahirkan dengan tindakan medis, aku nggak ada tanda apa-apa sebenarnya gitu kan. Sampailah akhirnya 34 minggu lewat nih kan, udah lewat 34 minggu, berhasil nih kita lewat dari line itu gitu loh, bahasanya ngerti gak sih? Terus menuju 37 minggu deg-degan lagi dong aku gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah lewat lagi tuh dari 37 minggu itu sampai akhirnya kita tuh belum kontrol lagi ya. Belum kontrol lagi sampai akhirnya memang Allah kasih aku tanda melalui kontraksi alami yang terjadi di usia kandungan 39 minggu. Nah, itu kan terjadi di hari Sabtu. Nah, Kamisnya itu sebenarnya guys, kita juga sebenarnya ada jadwal kontrol. Jadi ini
kejadiannya Sabtu nih, tapi sebelumnya nih, Kamisnya itu kita ada jadwal kontrol sebenarnya. Mm-mm. Tapi kita, karena waktu itu lagi parah banget ya, Hujan. lagi parah banget traffic-nya, kita request reschedule ke weekend, hari Sabtu. Salah. Iya nggak sih? Request reschedule ke hari Jumat. Oh Ternyata iya. di hari Jumat dikabarin kalau nggak Ah. bisa, jadi harus reschedule lagi ke hari Heeh. Selasa depan. Iya, awalnya minta weekend, cuma karena nggak bisa, ya udah Selasa depannya. Heeh. Nah, Udah jadi tuh Kamis, Jumat ya udah masih biasa aja gitu ya. Heeh. Kita juga pagi masih jalan Power jalan walk. pagi, power walk ya. Walaupun memang normalnya ketika power walk, Hira beberapa kali kayak sering kontraksi palsu ya bahasanya, Braxton Hicks, bener ya? Braxton Hicks. Jadi kayak masih kontraksi yang memang sebentar-sebentar, yang masih bisa beraktivitas, masih bisa mikir normal gitu kan, masih tetap bisa jalan pagi, masih bisa video call, masih bisa masak, sholat masih ya pada umumnya, maksudnya masih normal gitu loh, nggak perlu kondisi-kondisi yang harus misalnya duduk dan segala macem. Sampai akhirnya di hari Hari Sabtu Sabtu. dini hari jam 3 pagi